requirement yang jadi di legalities itu lebih ke administrasinya, gimana cara surat menyuratnya, dokumen apa aja yang harus dibuat dan dipenuhi. Sementara auditing itu lebih ke cross check apakah dokumen kita itu udah benar-benar memenuhi standar atau tidak. Gitu. Oke, next. Apakah slide-nya udah bergeser ya? Di aku gini. Halo, untuk yang bertugas bisa diganti ya slide-nya. Oke, jadi ini adalah audit checklist gitu. Jadi standar yang tadi yang ada 8, legalities, accounting, reporting, budgeting, itu ada minimum requirement-nya yang teman-teman bisa lihat di sini. Nah, untuk yang administrasi, yang legality sebenarnya sesuai dengan audit checklist yang harus dipenuhi adalah electronic compendium, internal policies, existence of SOP, dan existence atau electronic of project policy. Jadi kalau kita bahas administrasi, sebenarnya yang ditargetkan oleh ISEC nasional dan global adalah ISEC in Universitas Jember, tapi juga ada ISEC in Universitas Brawijaya, misal ada di UI, ada di IPB. Nah, paling tidak semua ISEC yang ada di Indonesia maupun yang ada di global itu paling tidak harus punya 4 legalitas ini. Gitu. Oke, next. Oke, so ini adalah basic legalitasnya. Jadi sesuai dengan audit checklist tadi, sebenarnya yang diminta oleh ISEC Global itu adalah tiap-tiap ISEC itu harus punya 4 dokumen ini. Yang pertama ADART, tiap organisasi juga pasti punya. Kalau di ISEC itu istilahnya adalah local compendium. Lalu legalitas yang kedua itu adalah internal policies. Yang ketiga itu adalah SOP tiap-tiap departemen, dan yang keempat adalah project. Oke, bisa di next. Maaf kalau agak berisik, soalnya aku lagi mencari sinyal di depan rumah. Oke, jadi ini ada ADART atau Local Compendium. Jadi seperti organisasi pada umumnya, ADART itu adalah legalitas yang mencakup pedoman yang memuat peraturan bagi organisasi tersebut. Jadi bagaimana organisasi tersebut dijalankan, terus habis itu dasarnya apa aja, terus dasar-dasar kegiatannya yang dilakukan apa saja, itu ada di ADART. Nanti kalau teman-teman mau cek, bisa banget itu diklik aja tulisan lokal kompendium, itu nanti pasti muncul. Gitu. Lalu di next aja. Yang kedua, internal policies. Jadi ini pedoman lanjutan dari ADART yang sifatnya itu organisasi itu lebih bahas namanya, terus habis itu mungkin logonya, terus lebih ke keanggotaannya bagaimana gitu. Sementara di internal policies ini lebih didetailkan lagi. Kayak misalnya kita bahas finansial. Nggak apa-apa. Sorry. Untuk yang internal policies ini, maaf ada distraction. Kalau yang internal policies ini intinya lebih mendetailkan hal-hal yang ada di local compendium.
teman-teman kalau misalnya mau cek internal policy silakan diklik aja gitu. Karena ini sifatnya studi banding, jadi aku harap teman-teman bisa menjadikan dokumen ini sebagai wadah untuk sharing aja gitu. Maksudnya apa ya? Ya dokumen-dokumen yang aku share ke teman-teman ini semoga bisa jadi pembelajaran buat kita bareng gitu. Oke, next. Sorry. Lalu ini SOP tiap departemen, jadi ini pedoman lanjutan dari ADART-nya. Dan itu mencakup prosedur atau aspek yang dijalankan tiap departemen. Jadi departemen kan kalau di ISEC itu ada FGL, terus habis itu ada external relation, terus ada TM atau HR, terus habis itu ada IGV, ada OGV, dan semua itu punya prosedural masing-masing dalam menjalankan departemennya gitu. Makanya ada SOP yang itu disusun oleh ketua departemen gitu. Jadi tiap awal tahun SOP ini disusun oleh ketua departemen. Jadi beda sama ADART yang tadi harus dirapatkan dalam MUBES, untuk SOP ini lebih ke sifatnya kebijakan masing-masing ketua departemen di masa jabatan mereka. Jadi untuk SOP ini sifatnya lebih update tiap tahunnya kan, karena tiap pengurusnya itu kan punya kebijakan masing-masing dalam menjalankan departemen mereka gitu. Untuk SOP contohnya bisa diklik aja, teman-teman bisa lihat juga. Next. Lalu ini untuk project policies, jadi kalau misalnya ada event tertentu, semua diatur di project policies gitu. Jadi event-event mikro yang dijalankan oleh ISEC itu harus memenuhi project policies ini gitu. Oke, next. Oke, sekarang ke administrasiannya. Jadi yang pertama notulensi, atau di sini ISEC Indonesia itu nyebutnya minutes of meeting. Jadi minutes of meeting atau MOM itu adalah notulen, ya catatan tertulis yang itu merupakan kesimpulan dari rapat yang telah dilakukan gitu. Jadi MOM itu harus disimpan sebagai bukti rapat yang telah diadakan biar tujuannya anggota juga dapat jadi notulensi yang ditulis itu akan ditandatangani oleh peserta rapat. Dan di MOM ini udah include sama presensi, jadi kalau misalnya teman-teman finance menulis notulensi itu udah satu paket nih. Jadi antara kesimpulan, terus hal yang dibahas, terus habis itu daftar hadir peserta, terus habis itu tanggal, tempat, itu sudah satu package di notulensinya. Jadi untuk presensi itu udah otomatis masuk di notulensinya. Kalau di ISEC itu seperti itu. And next. Lalu yang kedua itu ada surat perjanjian atau MOU atau LOA. Jadi MOU atau LOA ini itu merupakan perjanjian apabila ISEC itu melakukan kerjasama bilateral dengan pihak eksternal. Gitu. Jadi sebenarnya bedanya MOU sama LOA ini kalau di ISEC itu lebih ke kalau MOU itu nota kesepahaman, misalnya ada perjanjian bilateral nih di awal-awal untuk
menyamakan kesepahaman kerjasama itu biasanya pakai MOU. Tapi untuk detail yang lebih kompleks kayak hal-hal yang dilakukan oleh pihak dan kedua apa saja itu diatur dalam LOI. Selain peraturan administrasinya ISEC itu setidaknya harus mencakup unsur-unsur header, footer, terus harus ada nomor surat, terus yang paling penting harus ada klausa perjanjian, terus habis itu tanda tangan kedua belah pihak, lalu stempel dan juga biaya materai bila diperlukan. Next. Lalu MOU atau LOA itu harus dalam rangkap 2. Jadi ketika kita melakukan surat perjanjian, LOA itu harus ada 2 rangkap. Jadi rangkap pertama itu nanti akan disimpan oleh pihak kedua, sementara itu lalu untuk simpelnya tuh lebih menukar tanda tangan dan materai sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya ini aku bikin perjanjian sama teman-teman FK2H gitu, maka kita bikin MOU yang itu ditandatanganin oleh ISEC dan juga ditandatanganin oleh FK2H. Nah, nanti yang ditandatangani oleh FK2H dan bermaterai itu akan disimpan oleh ISEC, sementara yang ditandatangani oleh ISEC itu nanti akan disimpan oleh pihak FK2H gitu. Jadi lebih ke tukeran stempel, nggak tukeran sih sebenarnya, lebih ke apa ya? Nggak tukeran sih, tapi lebih sharing tanda tangan gitu. Jadi legalitasnya ISEC nanti dipegang FK2H dan legalitasnya FK2H yang udah ditandatangan nanti disimpan oleh ISEC. Jadi surat perjanjian itu sebenarnya simpelnya kayak gitu. Lalu ini contohnya kalau misalnya yang tanda tangan dengan stempel itu contohnya di sebelah kiri, sementara tanda tangan dengan stempel dan materai itu contohnya yang di sebelah kanan. Gitu. Lalu ini penggunaan materai, jadi berdasarkan jenisnya, materai yang umum digunakan dalam perjanjian ISEC in UNECH itu materai cetak, yaitu teman-teman sendiri juga bisa tahu, materai yang biasanya umum tersebar, jadi yang 3.000, 6.000, atau sekarang biasanya paling banyak dipakai yang 10.000. Lalu yang kedua materai digital, jadi materai digital itu bukan materai yang kita ambil dari Google terus di-download, terus kita tempel, enggak, tapi lebih ke materai digital yang kita beli di platform posimaterai.co.id. Tapi katanya linknya sekarang belum bisa dipakai. Jadi sementara materai ini sebenarnya nggak dipakai untuk semua kerjasama gitu. Jadi materai itu hanya digunakan untuk financial partner dan in-kind partner. Jadi kalau financial partner itu ketika kita melakukan kerjasama dan itu outputnya atau nilainya berupa uang. Sementara in-kind partner itu adalah value-nya itu bisa berupa barang, bisa berupa jasa, tapi ada nilainya gitu. Jadi kalau misalnya financial partner kan udah kelihatan ya, partnernya itu ngasih support berupa uang. Nah, kalau misalnya bentuk partnership-nya kayak gitu, maka surat perjanjiannya harus menggunakan materai 10.000 atau menggunakan materai 6.000 2 rangkap atau materai 3.000 3 rangkap. Tapi kalau in-kind partner, kayak misalnya ISEC kerja sama Danone gitu. Terus Danone nih ngasih support berupa bantuan air minum gitu misalnya, atau voucher sebesar 2 juta misal. Karena in-kind-nya value-nya itu lebih dari 1 juta, karena tadi partnership-nya itu 2 juta, maka harus menggunakan materai. Tapi kalau misalnya in-kind-nya itu nilainya tidak melebihi 1 juta, maka itu nggak perlu materai. Itu beda sama financial partner tadi. Kalau financial itu
seberapapun uangnya, kayak meskipun bahkan cuma 50.000, maka itu harus ada materainya. Tapi kalau misalnya dia lebih dari 1 juta, maka pakai materai. Tapi kalau misalnya enggak, ya enggak usah pakai materai. Jadi penggunaan materai di surat perjanjian ISEC itu seperti itu. Ini screen-nya, halo, nggak muncul ya. Halo, kepada yang bertugas, ini kok PowerPoint-nya berhenti ya. Halo? Halo, Kak Maureen. Mohon maaf untuk sedikit ketidaknyamanannya ya, Kak. Oh iya, nggak apa-apa. Kayaknya ini masih PPT yang lama ya. Yang tadi yang di share screen itu yang baru. Oke. Lalu untuk surat menyurat, jadi surat itu seperti yang teman-teman tahu, kalau di administrasi itu isinya adalah lebih pihak yang mengeluarkan surat itu memberikan informasi kepada penerima surat. Nah, surat yang resmi di ISEC itu dikatakan resmi apabila itu ditandatangani langsung oleh LCP atau ketua umum atau LCVP ketua departemen. Jadi kalau misalnya surat itu tidak ditandatangani oleh LCP atau LCVP, maka surat itu dinyatakan tidak resmi. Lalu untuk surat yang dikeluarkan, itu di ISEC harus memenuhi syarat font tipenya dan size-nya itu lato, terus ukurannya harus 12, lalu memiliki header dan footer yang telah ditetapkan oleh ISEC nasional, lalu surat itu juga harus memiliki nomor surat. Lalu teman-teman kalau misalnya dari tadi kepo, template MOU-nya gimana, template MOM-nya gimana, terus template surat menyuratnya gimana, itu tadi udah aku drop di link, jadi teman-teman bisa share aja. bit.ly/template finance. Kayak teman-teman bisa buka aja, kalau misalnya nanti nggak ada akses, bilang ke aku, nanti aku coba unduin kalau misalnya teman-teman ingin tahu tentang dokumennya lebih lanjut. Tuh. And next. Oke, lalu ini arsip dan inventarisasi. Jadi kalau misalnya di ISEC, arsip itu lebih untuk mengumpulkan kembali dokumen yang sudah ditandatangani sesuai dengan list nomor surat. Jadi kayak misalnya tadi surat perjanjian. Surat perjanjian itu yang lebih mengatur perjanjian itu kan Departemen External Relation. Jadi MOU, jadi dari finance ini ngasih ke Departemen External Relation itu surat perjanjian yang masih belum ditandatangani, tapi sudah diberi nomor surat, gitu kan? Sudah diberi nomor surat, sudah diberi stempel juga. Cuma emang belum ditandatangani sama pihak partnernya. Nah, arsip ini tujuannya untuk meminta kembali dokumen yang itu sudah ditandatangani oleh pihak partnernya. Gitu. Jadi arsip itu dilakukan sesuai dengan list of numbering. Jadi kalau misalnya di ISEC ngomongnya gitu, lebih ke nomor surat sih, daftar nomor surat. Jadi dari daftar nomor surat itu dicek lagi sekiranya dokumen apa aja yang memang masih belum lengkap gitu. Kalau misalnya surat itu kan sifatnya satu arah ya, jadi dari
membuat surat ke penerima surat. Jadi arsipnya itu lebih gampang. Tapi kalau misalnya yang surat perjanjian itu kan harus tanda tangan oleh pihak partnernya kan. Jadi nggak bisa langsung diarsipin, nunggu ditandatanganin dulu baru bisa diarsipin. Gitu. Jadi untuk arsip itu lebih ke mengumpulkan kembali dokumen-dokumen yang sudah ditandatangani. Gitu. Lalu next. Halo, bisa di next ya. Oh, lalu ini untuk inventarisasi. Jadi kalau misalnya arsip itu lebih mengumpulkan kembali dokumen-dokumen yang masih belum ditandatanganin. Sementara untuk inventarisasi karena Departemen FGL ini jadi satu tadi kan accounting, terus legality sama project. Jadi untuk inventarisasi itu mendata aset-aset yang dimiliki oleh ISEC in Unage, tapi juga menghitung value-nya. Kalau misalnya di accounting itu istilahnya depresiasi aset. Jadi untuk inventarisasi ini tidak hanya mendata aset-aset, tapi juga menghitung nilai dari aset tersebut. Karena memang dari ISEC nasional mintanya juga di inventarisasi itu tidak hanya mendata aset-aset, tapi juga menghitung kekayaan atau nominal yang ada pada aset tersebut. Jadi untuk yang inventarisasi ini gabungan antara administrasi dan juga accounting-nya. Itu. Next. Lalu ini yang terakhir, sebenarnya ini jatuhnya administrasi juga, tapi lebih yang nge-handle si accounting-nya, bukan ke legality-nya. Kalau yang tadi kan legality lebih ke surat menyurat, surat perjanjian, gitu kan. Sementara untuk ini juga administrasi, tapi lebih pada pembayaran. Kalau misalnya invoice itu merupakan dokumen yang itu adalah tagihan pembayaran, gitu. Jadi kalau misalnya ISEC menagihkan pembayaran pada seseorang gitu, kayak misalnya ISEC bikin event terus habis itu ternyata eventnya berbayar. Nah, untuk menagihkan pembayaran ke peserta, maka ISEC itu mengeluarkan administrasi yang namanya invoice. Lalu untuk voucher itu merupakan laporan transaksi sebenarnya. Jadi pengeluarannya di ISEC itu berapa, uangnya kepake buat apa, itu di standarisasikan lagi ke dalam bentuk voucher. Jadi sebenarnya ini administrasi yang berhubungan sama keuangan, nggak dihandle sama kesekretariatan, tapi lebih ke bendaharanya. Gitu. And then, lalu yang terakhir kegiatan rutinnya. Jadi dari administrasi tersebut, kayak surat menyurat, terus mengarsip, lalu menginventarisasi gitu kan. Itu kan kadang kita nggak bisa ngelakuin sendiri. Kayak kadang kita butuh bantuan departemen lain. Kayak misalnya tadi untuk mengarsipkan MOU, kita nggak bisa nih mengarsipkan sendiri. Kayak kita butuh departemen IR atau departemen yang lain gitu kan. Makanya untuk sinergi sama departemen lain itu, finance itu biasanya ngelakuin finance visit, dan finance visit itu dilakukan selama 3 bulan sekali. Ya, tujuannya itu adalah untuk melakukan sinergi dengan departemen lain yang itu bisa nge-boost up hal-hal tentang FGL. Lalu untuk audit simulation, karena tadi di finance standard itu nggak cuma legality, tapi juga ada auditing, jadi sebisa mungkin
audit simulation ini dilakukan untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan saat audit. Dan ini juga sinergi sama departemen lain. Gitu. Oke, terima kasih. Jadi so far administrasinya di ISEC itu kayak gitu. Aku balikin ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Maureen atas materi yang telah disampaikan kepada kita, bahwasannya dalam ISEC antara keuangan dan administrasi digabung menjadi satu, yaitu disebut FGL, Financing, Government, and Legality. FGL sendiri terdiri dari Accounting Manager untuk mengurus keuangan, kemudian Auditing Manager dan Project Manager. Terus ISEC ini tidak hanya ada di UNED, tapi juga ada di universitas lain juga. Ada beberapa standar yang harus dipenuhi oleh setiap cabang ISEC di universitas, di antaranya yaitu legalitas, accounting, budgeting, reporting, analyzing, investing, auditing, dan yang terakhir risk management. Kesekretariatan ISEC sedikit berbeda dengan organisasi lain. Kegiatan yang dilakukan oleh DepFGL ada kegiatan secara administrasi. Sebenarnya yang ditarget oleh ISEC nasional dan global harus mempunyai 4 legalitas, yaitu ADART, Internal Police, SOP tiap departemen, dan Project Police. Untuk keadministrasian yang pertama yaitu Minutes of Meeting atau notulensi yang nantinya akan ditandatangani oleh anggota rapat dan sudah termasuk presensi. Yang kedua ada MAU atau LOA, mau untuk menyamakan pemahaman sebagai pendahuluan saja, dan untuk pembahasan yang lebih kompleks diatur lebih lanjut di LOA. Di dalam ISEC, surat dikatakan resmi apabila surat tersebut ditandatangani oleh kepala LCP di dalam ISEC. Arsip dilakukan sesuai daftar nama surat yang dilakukan di dalam ISEC. Arsip kegiatan untuk mengumpulkan kembali dokumen-dokumen yang sudah ditandatangani. Inventarisasi departemen LJL jadi satu dengan counting departemen project. Tidak hanya mendata aset, tapi juga menghitung aset atau kekayaan di dalam aset. Baik, itu kesimpulan dari Kak Maureen. Selanjutnya yaitu pemaparan materi kedua. Sebelumnya, saya izin menyapa Kak Rinda dulu. Apakah sudah ada di tempat? Halo Kak Rinda. Halo. Suara aku kedengeran ya? Kedengeran, Kak. Baik, sebelum lanjut ke pemaparan materi kedua, izinkan saya untuk membacakan CV dari Kak Rinda dahulu. Kepada yang bertugas, dimohon untuk menampilkan CV-nya. Baik, nama yaitu Rinda Nur Afifah, alamat asal dari Desa Purwosari, Malang. Pendidikan saat ini yaitu sebagai mahasiswa ilmu hukum di Universitas Jember. Pengalaman organisasi yaitu Divisi Pengembangan dalam Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum di Fakultas Hukum UNED. Kemudian sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan Lembaga Bantuan Hukum Mahasiswa Islam, dan lain sebagainya. Kemudian penghargaan yang pernah diraih yaitu Best Paper Conference Pekan Progresif Undip tahun 2021 dan finalis 10 besar esai nasional Universitas Mataram. Konferensi yang pernah dilakukan yaitu Pekan Progresif meninjau atensi negara terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena mengingat waktu dan juga pengalaman Kak Rinda yang sangat luar biasa. Langsung saja untuk Kak Rinda, dipersilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Rinda Nur Afifah, selaku Sekretaris Biro Kesekretariatan FK2H, sebagai pengganti Afina Nakita selaku pemateri dikarenakan Afina sedang sakit sehingga tidak dapat hadir dalam kegiatan kelas administrasi hari ini. Jadi mari kita doakan bersama-sama agar Afina dapat segera pulih dan dapat menjalankan aktivitasnya lagi.
Pertama-tama aku ucapkan terima kasih juga kepada Kak Dava Raihan selaku Lokal Komite Presiden AIESEC Universitas Jember yang bersedia hadir dan memberikan sambutan pada kegiatan hari ini, dan kepada Kak Maureen selaku Lokal Komite Vice President Finance AIESEC yang telah bersedia juga menjadi pemateri. Untuk selanjutnya aku izin share screen dulu ya. Apa udah kelihatan ya? Sudah, Kak, sudah terlihat. Oke. Jadi tema kita hari ini kan studi banding administrasi dan pemberkasan FK2H dengan AIESEC UNED. Nah, pengertian dari administrasi sendiri itu merupakan proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan atau kegiatan dalam setiap usaha kerja sama kelompok manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan inventarisasi sendiri itu merupakan kegiatan atau tindakan yang melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data, dan juga pelaporan data yang ada di FK2H. Untuk administrasi dan inventarisasi FK2H sendiri merupakan tugas dan juga wewenang dari Sekretaris Jenderal dan juga Biro Kesekretariatan. Jadi nanti di sini akan aku bahas keduanya agar dapat dipahami secara menyeluruh. Yang pertama, aku mau jelasin dulu program kerja dari Sekretaris Jenderal sendiri. Yang pertama adalah pengurusan surat. Jadi pengurusan surat ini mencakup mengajukan SK, pemberhentian, pengangkatan kepengurusan, lalu surat keterangan aktif, surat permohonan, undangan, kegiatan, dan surat-surat lainnya. Nah, dalam FK2 sendiri kan terdapat berbagai bidang dan biro, di mana tiap-tiap bidang dan biro itu memiliki sekretaris yang disebut sekretaris bidang dan juga sekretaris biro. Namun dalam hal pengurusan surat sendiri itu merupakan tugas dan juga wewenang dari Sekretaris Jenderal. Jadi untuk mekanismenya sendiri, setiap bidang atau biro yang membutuhkan surat menyurat dapat dimintakan kepada Sekretaris Jenderal untuk diurus. Yang kedua yaitu ya. Halo, Kak Rinda. Mohon maaf, PPT-nya tidak berpindah. Okay. Bentar ya. Kalau gini udah ganti slide nggak? Sudah, Kak. Jadi aku lanjutin ya. Untuk yang program kerja Sekretaris Jenderal yang kedua yaitu pengelolaan dan reformasi administrasi. Di sini itu kegiatannya itu melakukan research dan juga restruktur sistem dan budaya kerja organisasi. Jadi tujuan dari proker ini itu untuk mengevaluasi program kerja di tahun sebelumnya dan untuk diperbaiki di tahun ini, dan juga menstrukturisasi sistem birokrasi yang ada di FK2H. Jadi ini dapat dilaksanakan dalam proker-proker lainnya. Semisal nanti ada monitoring administrasi dan lain sebagainya yang akan aku jelasin di next slide. Program kerja selanjutnya yaitu Bank Data FK2H. Jadi Bank Data FK2H ini merupakan pengarsipan dan juga inventarisasi FK2H secara daring. Jadi seperti surat, notulensi, sertifikat, pedoman pengurus, dan sebagainya. Jadi tujuan dari proker ini sendiri yaitu untuk menciptakan arsip yang tersusun serta tersimpan dengan rapi. Jadi dijadikan satu dalam satu Google Drive, dan semua pengurus FK2 itu dapat mengakses link tersebut. Untuk selanjutnya yaitu live transcript FK2H. Di sini kegiatannya merupakan sebenarnya hampir sama ya kayak notulensi, hanya saja kalau notulensi kan waktu berjalannya suatu rapat itu tidak dapat diakses gitu. Kalau ini tuh secara langsung penulisan notulensinya dalam Google Docs. Nah, itu nanti linknya akan dibagikan di grup pengurus FK2. Jadi semisal memang tidak bisa hadir tepat waktu atau member halangan hadir, dapat langsung mengakses link tersebut seperti itu. Jadi program kerja ini merupakan realisasi dari proker pengelolaan dan reformasi administrasi yang udah aku jelasin tadi. Jadi berdasarkan evaluasi kepengurusan tahun lalu, di mana pada saat rapat
pengurus berhalangan hadir atau lambat hadir, maka hasil rapat itu dapat langsung dilihat langsung di G-Docs live transcript FK2H agar tidak tertinggal pembahasannya. Untuk selanjutnya yaitu monitoring administrasi. Jadi di sini kegiatannya yaitu melakukan monitoring dan juga pengarahan kepada sekretaris bidang, biro atau panitia terkait pembentukan proposal dan juga pengajuan proposal ke Simawa. Ini juga merupakan salah satu realisasi program kerja pengelolaan dan reformasi administrasi, gunanya yaitu untuk meminimalisir kesalahan dalam pembuatan proposal dan sistem pengajuannya. Karena untuk pembuatan proposal sendiri merupakan tupoksi dari sekretaris bidang dan biro masing-masing. Jadi bukan semua kegiatan di FK2 itu yang membuat proposalnya itu sekretaris jenderal. Jadi yang membuat proposal tersebut yaitu dari tiap-tiap sekretaris bidang dan juga biro yang nantinya akan dimonitoring oleh sekretaris jenderal agar dalam pengajuan ke Simawa dapat meminimalisir adanya kesalahan seperti itu. Nanti monitoring administrasi ini dapat ditindaklanjuti saat adanya proker seperti kelas administrasi seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu networking. Di sini ada peduli sosial dan alumni peduli FK2H. Kalau peduli sosial ini merupakan proker dengan yang dilakukan dengan menjalin relasi dengan alumni dan potensial partner dalam melaksanakan pengabdian sosial dengan cara menyumbangkan ilmu hukum dan hasil penelitian hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Jadi program kerja ini telah direalisasikan oleh Biro Hubungan Masyarakat dalam beberapa program kerjanya dengan mengundang beberapa alumni dari FK2H untuk menjalin relasi juga mempelajari beberapa pengalaman hukum dari alumni FK2H sendiri. Selanjutnya yaitu alumni peduli. Jadi alumni peduli ini kegiatannya itu mendata, menghubungi dan juga mengumpulkan alumni FK2H dalam satu forum, yaitu reuni akbar FK2H. Namun proker ini tuh masih belum dapat direalisasikan karena terdapat beberapa hambatan dan kendala. Namun untuk pendataannya sendiri telah dilakukan secara bertahap. Seperti itu. Selanjutnya program kerja Biro Kesekretariatan. Jadi, Biro Kesekretariatan itu sendiri merupakan bagian struktural yang berkedudukan langsung di bawah garis instruksi Sekretaris Jenderal dalam hal membangun hubungan kerjasama, komunikasi, dan koordinasi, baik internal maupun eksternal lembaga. Jadi kan kalau di FK2H itu garis strukturalnya itu antara Direktur Eksekutif dan juga Sekretaris Jenderal. Kalau semisal Direktur Eksekutif itu kan garis strukturalnya bisa bidang penelitian, terus bidang kepenulisan. Kalau dari Sekretaris Jenderal sendiri, bagian strukturalnya yaitu Biro Kesekretariatan, Biro Humas, dan biro-biro lainnya. Yang pertama yaitu kelas administrasi. Jadi sebelumnya kita telah melaksanakan kelas administrasi selama 2 kali. Kelas administrasi sendiri itu merupakan program kerja yang bertujuan untuk memberikan informasi serta pemahaman atau pembekalan kepada anggota FK2H, khususnya pengurus dalam hal administrasi lembaga. Nah, untuk kelas administrasi yang pertama, kami membahas mengenai pembuatan proposal dan juga surat menyurat. Jadi tujuan dari diadakannya kelas administrasi 1 itu sendiri, yaitu untuk meminimalisir adanya kesalahan saat pengajuan proposal ke Simawa, untuk upload proposal ke Simawa. Jadi ini merupakan salah satu tindak lanjut dari program kerja monitoring administrasi oleh Sekretaris Jenderal tadi. Dan untuk kelas administrasi kedua yaitu membahas mengenai sistem administrasi yang ada di FK2H. Untuk selanjutnya yaitu Live Report Secret FK2H. Live Report Secret ini merupakan program kerja berupa konten video tentang Secret FK2H, sehingga anggota FK2H dapat mengetahui kondisi Secret dan juga perawatan serta penjagaannya, mengingat selama pandemi berlangsung, Secret itu jarang digunakan dan juga dikunjungi. Jadi kan kita ini mengalami perubahan ya, yang semula itu apa-apa itu
kegiatannya dilakukan di Sekret. Jadi waktu pandemi itu Sekret itu menjadi fungsinya itu berkurang gitu, nggak pernah dikunjungi dan lain-lain. Nah, di situ dalam video live report Sekret FK2 itu kami jelaskan bahwasanya gimana sih cara perawatan dan juga penjagaannya selama pandemi, dan juga bagaimana cara mengalihfungsikan fungsi Sekret itu sendiri saat luring dan saat daring kayak gitu. Jadi nanti kalau semisal ingin melihat videonya dapat dilihat di highlight ini di Instagram FK2H FAUJ di bagian kesekretariatan. Di situ udah tersimpan di situ videonya. Yang kedua yaitu bedah buku lah baku karya Nurillah Ahmad. Jadi ini merupakan program kerja yang dilaksanakan dengan cara menganalisis buku bersama dengan penulis dan anggota FK2H. Di sini kami mengundang penulis buku itu secara langsung, dan di situ selain kami bisa menganalisis buku itu, juga dapat menganalisis dari sisi hukumnya. Berhubung FK2H ini kan merupakan UKM yang fokus pada penalaran hukum, jadi bedah buku ini merupakan suatu program kerja yang bertujuan juga untuk melatih nalar dan juga bagaimana cara anak hukum atau anggota FK2 sendiri dalam menganalisis suatu peristiwa seperti itu. Selanjutnya yaitu webinar RUU KUHP. Jadi ini sebenarnya merupakan proker tambahan dari Biro KSK, karena di akhir kepengurusan terdapat staf muda dari anggota muda FK2H. Jadi sebenarnya ini tidak ada sangkut pautnya dengan kesekretariatan, namun di sini kami menekankan pada tujuan dibentuknya webinar tersebut. Jadi dari proker-proker sebelumnya kan kami membahas mengenai kelas administrasi. Nah, itu berupa kegiatan atau acara, dan itu hampir sama mekanismenya dengan webinar. Nah, itu bagaimana cara kami agar staf muda ini dapat dan mampu kayak menjalankan suatu kegiatan atau acara yang nantinya diselenggarakan oleh kepengurusan staf muda di tahun depan. Selanjutnya yaitu pengarsipan atau inventarisasi. Di sini kami melakukan pengarsipan notulensi rapat, lalu presensi kegiatan, surat menyurat, dan data anggota FK2H. Untuk jadi pengarsipan ini merupakan program kerja yang dilakukan oleh KSK kepada seluruh bidang dan biro FK2H dengan sistem pengumpulan arsip notulensi, presensi, dan sebagainya, lalu diserahkan kepada Biro Kesekretariatan setiap 1 bulan sekali dan diserahkan kepada Sekretaris Jenderal dalam 3 bulan sekali. Jadi notulensi rapat yang dimaksud itu notulensi rapat dari setiap bidang dan biro. Jadi setiap bidang dan biro itu melakukan kegiatan rapat harus disertakan notulensi, dan itu merupakan tupoksi dari Sekretaris Bidang dan Biro. Mengapa harus ini diarsipkan? Karena itu untuk mempermudah Sekretaris Jenderal dalam memonitoring administrasi yang ada di FK2H. Jadi misal kegiatan ini sudah sampai mana gitu, itu kan pasti dibahas di rapat, dan itu tentunya dapat mempermudah Sekretaris Jenderal dalam mengawasi berjalannya kegiatan suatu bidang dan biro. Lalu untuk presensi kegiatan ini juga dilakukan oleh tiap-tiap bidang dan biro yang nantinya akan diserahkan ke Biro KSK. Untuk surat menyurat ini yaitu seperti biasa ada surat masuk dan juga surat keluar yang diarsipkan secara digital, yaitu dalam Google Drive yang terhimpun menjadi satu, administrasi FK2H. Dan untuk data anggota FK2H sendiri merupakan tupoksi dari Sekretaris Jenderal dan juga Biro Kesekretariatan. Jadi ini tuh kayak mendata data anggota FK2H dari tahun ini dan juga tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari
administrasi dan inventarisasi yang ada di FK2H. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Rinda atas materi yang disampaikan kepada kita, bahwasanya administrasi dan inventarisasi FK2 Sekretaris Jenderal dan Biro Kesekretariatan. Untuk program kerja Sekretaris Jenderal ada beberapa seperti pengurus rapat, pengelola dan reformasi administrasi, bank data FK2H, dan monitoring administrasi. Kemudian ada juga networking dan alumni peduli. Selanjutnya ada program kerja Biro Kesekretariatan, yaitu bagian struktural yang berkedudukan langsung di bawah garis instruksi Sekretaris Jenderal dalam hal membangun hubungan kerjasama, komunikasi, dan koordinasi baik internal maupun eksternal lembaga. Lalu untuk program kerja Biro Kesekretariatan diantaranya seperti kelas administrasi, live reports FK2H, bedah buku, webinar RUU KUHP, dan pengarsipan yang berupa notulensi rapat, presensi kegiatan, surat menyurat, dan data anggota FK2H. Itu kesimpulan dari pemateri kedua, yaitu Kak Rinda. Karena kita telah menyimak pemaparan materi dari kedua pemateri yang sangat luar biasa, langsung saja kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi sharing dan diskusi tanya-jawab. Karena pemateri kita kali ini memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup luas, jadi kesempatan ini jangan disia-siakan ya teman-teman. Silahkan nanti teman-teman untuk dapat mengajukan pertanyaan. Sebelum sesi sharing dan tanya-jawab dibuka, saya ingin memberitahukan bahwa dalam sesi ini setiap partisipan diberikan kesempatan selebar-lebarnya untuk berbicara. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin berbagi ilmu terkait pengalamannya di bidang administrasi, sangat diperbolehkan. Baik, langsung saja. Di sini saya membuka forum diskusinya bagi teman-teman yang ingin bertanya. Langsung saja dipersilakan untuk raise hand, on mic, atau ketik di kolom chat. Baik, untuk Saudari Ajeng, dipersilahkan bertanya. Halo, Ajeng. Maaf ya, belum bisa ini. Sini lagi rame soalnya. Halo, oh ya. Baik, pertanyaannya ditujukan untuk Kak Maureen. Untuk Kak Maureen, bisa langsung dijawab atau bagaimana? Oke. Maaf tadi sempat keluar karena sinyalku agak buruk. Jadi makasih aja pertanyaannya. Terus oleh peserta penerapannya. Oh, kalau tanda tangan itu kami sendiri ada namanya platform, itu namanya DocuSign. Sebentar, aku coba typing aja. Jadi di DocuSign itu pengguna itu bisa bertanda tangan secara virtual gitu. Jadi meskipun online kayak gini virtual, tapi melalui DocuSign itu bisa ditandatanganin secara istilahnya live gitu. Maksudnya kalau misalnya online itu kan kebanyakan harus di-scan dulu, terus ditandatangan, terus di-scan lagi. Tapi kalau di DocuSign itu tanda tangannya bisa langsung masuk ke dokumennya. Gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa coba buka aja DocuSign, terus bisa sign in aja buat coba-coba. Siapa tahu mungkin teman-teman FK2H bisa pakai DocuSign untuk keperluan dokumennya. Gitu. Semoga bisa menjawab. Baik, bagaimana untuk Saudara Ajeng? Apakah ada feedback? Baik, karena ada feedback, bisa saya bacakan. Kalau offline langsung di lembar kertas atau tetap pakai DocuSign ya, Kak?
Oh, kalau offline emang lebih mudahnya langsung ditandatangan di kertas. Cuma kalau misalnya online gini agak susah kan kalau misalnya harus di print terus ditandatangan terus di scan untuk dikasih ke anggota yang lain, jadi lebih enak pakai DocuSign. Tapi kalau offline selama ini biasanya langsung tanda tangan di kertas. Gitu. Terima kasih aja. Baik, Kak Maureen, terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya bisa tanya ya untuk ke Kak Maureen mengenai Google Working Set, Kak. Mekanismenya bagaimana ya, Kak? Apakah udah ada template-nya atau bagaimana? Maaf, yang mana? Google Working Set, Kak. Mekanismenya bagaimana? Apakah udah ada template-nya? Google Working Slide. Halo. Aku agak lupa deh, aku membahas itu di mana ya? Kayak aku barangkali ada yang terlewat. Mohon maaf, itu mungkin yang dimaksud sama Adiela itu Google Working Sheet. Jadi apa dalam ISEC sendiri itu menggunakan mekanisme itu kan, aku kan ada beberapa temanku itu anak ISEC itu kalau setiap kerjaan itu ada pakai Google Working Sheet gitu. Itu apakah emang udah ada template-nya atau gimana sih biar bisa semua informasi itu bisa terhimpun jadi satu di situ gitu, Kak? Oh, sebenarnya kalau template-nya itu balik lagi ya, maksudnya peruntukannya tuh bagaimana? Maksudnya di ISEC itu kan kadang untuk mengisi Google Working Sheet itu tergantung sama konteksnya gitu, apa yang diminta ISEC nasional gitu. Kayak bisa jadi ISEC nasional itu minta oke, tiap ISEC harus ngumpulin data keuangannya gitu. Akhirnya kita pakai Google Working Sheet itu. Jadi kadang emang ada beberapa yang udah ada template-nya dan itu dari ISEC nasional. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa teman-teman departemenku sendiri, maksudku kepala departemen yang lain itu juga membuat Google Working Sheet untuk tim membernya mereka gitu. Jadi kayak misalnya di IGV sama OGV, kepala departemennya itu minta anak-anaknya untuk mengumpulkan data potensial partner, misal potensial partner untuk exchange misal, maka kepala departemennya itu membuat template-nya sendiri untuk anak-anaknya. Jadi untuk template sendiri dari ISEC nasional itu dari ISEC sendiri pun juga nggak bisa saklek di satu template karena peruntukannya kan banyak banget nih ya, jadi tergantung sih kepada penggunaannya gitu. Jadi ada yang template-nya itu dikasih atau difasilitasi oleh ISEC nasional, tapi ada juga yang itu di-create sendiri untuk memudahkan melakukan sinergi atau kerjasama gitu sih. Jadi template sakleknya tuh nggak ada, lebih ke keperluan masing-masing aja. Kecuali kalau misalnya yang emang udah dikasih oleh ISEC nasional, ISEC Indonesia itu baru ada template-nya. Gitu. Berarti nggak perlu dikumpulin ke kesekretariatan lagi ya, Kak? Kalau yang working sheet itu enggak sih. Tapi kalau misalnya berhubungan sama financial things, kayak misalnya tadi masalah keuangan itu biasanya dikumpulin di kesekretariatan. Tapi kalau yang peruntukannya untuk departemen masing-masing biasanya enggak. Baik, Kak. Terima kasih untuk jawabannya. Moderator, mungkin aku bisa sharing-sharing juga sama Kak Maureen ya. Oh iya, baik Kak, diperbolehkan. Oke, terima Silakan kasih. juga. Terima kasih atas waktunya, Dela. Jadi di sini aku selaku dari Biro Kesekretariatan itu kan ada
beberapa program kerja ya, tapi ternyata dari AIESEC itu lebih banyak sekali program kerja, jadi kompleks gitu Kak, kayak. Dan itu apakah dalam setiap prokernya itu dikasih tanggung jawab gitu, kayak penanggung jawab proker ini siapa, terus penanggung jawab proker ini siapa, atau memang semuanya itu diperkenankan untuk melakukan proker tersebut, kayak gitu Kak? Oh, oke. Jadi kalau misalnya bahas proker, penanggung jawabnya itu lebih ke kepala departemen sih. Jadi kepala departemen itu menanggung jawabi proker-proker. Nah, tapi di proker itu kan nggak bisa satu orang sendiri ya. Maksudnya kalau misalnya di proker itu kan mungkin ada yang nge-handle keuangannya, ada yang nge-handle acaranya gitu kan, ada yang nge-handle bagian kontennya gitu kan. Nah, itu baru terbuka untuk teman-teman AIESEC dan biasanya ada open recruitment. Tapi tetap penanggung jawab yang utama itu adalah kepala departemen. Jadi kayak misalnya Ramdan gitu, dia supervisornya, dia berarti bertanggung jawab atas proyek tertentu. Tapi nanti yang membantu dia untuk melaksanakan proker tersebut, nah itu lebih terbuka sih. Nanti ada open recruitment-nya dan nanti ada seleksi dan interview. Jadi untuk yang membantu kepala departemen dalam mengurus proker itu sifatnya terbuka, tapi tetap ada seleksinya gitu. Jadi ya itu sih terbuka untuk semuanya, tapi tetap ada flow untuk menentukan siapa yang terbaik sih. Karena takutnya kalau misalnya nggak digituin, kayak misalnya nggak diseleksi, takutnya ada yang pengen ikut proker ini, pengen ikut proker ini, tapi jadi nggak bertanggung jawab gitu. Kalau Rinda sendiri gimana? Oh ya, jadi itu ya Kak, kayak lebih apa ya, terbuka gitu, nggak hanya untuk anggota kesekretariatan sendiri. Kalau dari aku sendiri sih Kak, di biro kesekretariatan itu kayak dibagi gitu. Kalau semisal penanggung jawab pengarsipan itu siapa, terus penanggung jawab webinar atau kelas administrasi itu siapa. Tapi bener banget kalau emang nggak ada seleksinya itu kan kayak takutnya hilang tanggung jawab dan lain-lain. Jadi kayak apa ya, pembagian tugasnya itu jadi nggak sesuai seperti yang di awal kayak gitu. Itu mungkin bisa jadi masukan juga, dan itu kan jadi apa tujuan dari studi banding ini sendiri. Dapat banyak banget ini perbandingan-perbandingan yang bisa dibawa ke proker Biro KSK dan Sekretaris Jenderal tahun depan. Terima kasih. Sama-sama, makasih juga. Baik, karena pertanyaan sudah dijawab dan Kak Rinda juga sudah melakukan diskusi, kali ini saya masih memberikan kesempatan untuk bertanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada partisipan? Dipersilahkan. Mungkin dari teman-teman AIESEC atau dari teman-teman FK2H. Dipersilakan untuk raise on mic atau ketik di kolom chat. Halo Kak Maureen, apakah suaraku terdengar ya? Terdengar. Ada bocor suara nggak dari ini? Terdengar suara lain? Ada sedikit, tapi suara Ajeng jelas. Ya Kak, aku mau nanya. Karena aku kalau dari lewat chat tuh kayak gak ada komunikasi, itu kurang enak nyampein-nya. Aku mau nanya tentang ini. Di AIESEC itu kayak ada pengajuan proposal gitu nggak Kak? Kayak semisal nanti setiap departemen itu kayak ngasih proposalnya, terus lewat kayak staf tertentu, nanti dikoreksi lagi kalau semisal ada perbaikan, itu kayak dikembalikan lagi atau gimana? Atau udah ada kayak panduannya? Soalnya di FK2H ini sharing ya Kak, di FK2H ini tuh kalau ada proposal kita ngasih ke pengurus nanti kalau ada perbaikan dari pengurus tuh kayak ngasih note di samping ininya, di samping kayak proposalnya. Jadi jelas nanti apa aja yang dikoreksi gitu. Tapi masih belum ada kayak
panduan tertentu, kayak kita cuma belajar dari proposal tahun lalu dari pengurus itu. Dari ISEC gimana, Kak? Oke, sebenarnya kalau ISEC ini kan gabungan ya, maksudnya antara Statflix dan juga ISEC. Nah, kalau misalnya kita bahas ISEC-nya, untuk proposal itu sebenarnya udah ada template-nya dari nasional. Jadi dari ISEC ini Indonesia itu sudah menetapkan proposal itu harus mencakup nama acaranya, terus habis itu tanggalnya, terus partnernya siapa aja gitu. Tapi kalau misalnya yang Statflix itu kan proposal yang tadi diajuin ke universitas. Nah kalau yang itu jujur dari ISEC sendiri pun juga masih belum ada template-nya gitu. Jadi teman-teman pun juga masih belajar dari proposal yang tahun lalu gitu. Cuma kalau misalnya untuk masalah proposal yang Statflix yang emang diajuin ke universitas itu flow-nya sama sih sebenarnya. Jadi teman-teman yang handling administrasinya project itu biasanya ngasih proposal ke Departemen FGL yang nanti dikoreksi. Tapi yang ngoreksi itu bukan legality manajernya. Jadi kan tadi ada 3, accounting manager, legality, sama project manager. Nah, yang bertugas ngoreksi itu lebih ke project manager. Jadi project manager itu khusus ngoreksi proposal yang itu emang berhubungan sama event gitu. Jadi kalau di ISEC lebih ke situ sih. Jadi nggak yang di bagian legality, tapi ke bagian yang project manager gitu. Jadi kalau yang diajuin ke universitas sama sih Jeng, kayaknya kita masih belajar dari proposal yang tahun lalu. Tapi kalau misalnya proposal yang ISEC yang itu directnya bukan ke universitas tapi ke ISEC in Indonesia itu ada template-nya sih. Gitu. Ya, aku ngasih feedback ya. Izin moderator ngasih feedback ke Kak Maureen ya. Iya, Jeng, silakan. Ini Kak, tadi kan Kak Maureen sempat bahas tentang Statflix sama ISEC ya. Itu kalau nggak salah kan ISEC itu di bawahnya Statflix, di bawah naungannya Statflix. Terus kalau misal ada proker gitu, perlu kayak ada perizinan nggak? Ada kayak sangkut pautnya nggak? Kalau di sejauh ini ya, kalau ISEC itu kan di bawahnya Statflix, tapi so far di bawah Statflix itu kan masih belum ada organisasi lain gitu kan selain ISEC gitu. Jadi kalau misalnya dari ISEC itu ingin melibatkan Statflix itu biasanya lebih ke jatuhnya partner gitu karena kan sama-sama instansi nih ceritanya. Jadi kalau misalnya yang sudah kami lakukan sejauh ini lebih ke proyeknya ISEC itu kolaborasi sama Statflix, sebenarnya lebih ke situ sih. Untuk masalah perizinan, karena emang masih satu pengurus ya, maksudnya yang nge-handle ISEC itu nge-handle Statflix. Jadi untuk perizinannya sebenarnya masih belum ada, tapi harusnya memang ada perizinan tertulis, cuma sepertinya masih perlu dikembangkan lagi. Gitu soalnya yang nge-handle finansial dan administrasinya ISEC itu kan sama dengan Statflix kan. Jadi maksudnya ya tanpa perizinan pun sebenarnya udah apa ya istilahnya? Ya udah pasti deal gitu loh. Kasaran simpelnya tuh kayak gitu loh. Tapi sebenarnya kalau secara administrasi memang harusnya ada perizinan dan legalitasnya sih, tapi sejauh ini sampai tahun ini masih belum ada. Mungkin tahun depan bisa dikembangkan lagi. Terima kasih Ajeng, maksudnya pertanyaannya bisa menjadi refleksi untuk ISEC dan Statflix juga. Oke Kak, terima kasih banyak ya Kak. Ini tambahan ilmu lagi buat kami dari FK2. Sama-sama. Terima kasih Ajeng. Jadi refleksi juga kok feedbacknya buat ISEC dan Statflix ke depannya. Baik, di sini apakah masih ada yang ingin dipertanyakan lagi? Dipersilahkan untuk para partisipan. Mungkin sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Bisa lanjut ke acara selanjutnya, karena kita sampailah kita di penghujung acara.
Terima kasih kepada Kak Rinda dan Kak Maureen, serta seluruh peserta yang telah hadir dalam acara studi banding administrasi dan pemberkasan FK2H dengan ISEC UNED. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat dan kenang-kenangan kepada para pemateri. Yang pertama yaitu penyerahan sertifikat dan kenang-kenangan kepada Saudari Maureen. Oke, baik. Karena mungkin moderator sedang mungkin ada masalah jaringan, sementara saya akan ambil alih terlebih dahulu. Acara selanjutnya yaitu penyerahan kenang-kenangan dan juga sertifikat kepada pemateri. Yang pertama yaitu penyerahan kepada pemateri Kak Maureen Rizkyanita Arjana. Pada yang bertugas, silakan untuk share screen filenya. Mohon maaf sebelumnya, terkendala jaringan. Oke, baik. Saya kembalikan kepada Adela. Silakan, Del. Baik untuk Kak Rinda, baik untuk Kak Maureen maksud saya. Ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami, mohon diterima dan semoga berkenan ya Kak. Terima kasih, cantik banget guys. Untuk selanjutnya, yaitu penyerahan kenang-kenangan kepada Saudari Rinda Nur Afifah. Kepada Kak Rinda dan yang bertugas, dipersilahkan. Baik, untuk Kak Rinda, ini kami juga ada sedikit kenang-kenangan. Mohon diterima dan semoga berkenan ya, Kak. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Baik, saya lanjutkan untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi. Diharap kepada seluruh peserta untuk menyalakan videonya. Baik, akan saya hitung mundur ya untuk dokumentasi. Bisa berpose dulu, teman-teman. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Mungkin bisa foto sekali lagi. Bisa berpose lagi, teman-teman. Aku hitung mundur. 3, 2, 1. Terima kasih. Tibalah kita pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Saya selaku moderator dan mewakili panitia yang lain pada acara studi banding administrasi dan pemberkasan FK2H dengan ISEC UNED. Kali ini mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri dan seluruh peserta yang sudah menyempatkan waktu hadir dalam acara pada sore hari ini. Saya, Ardela, selaku moderator, pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kalimat yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam BBB bersama berkarya berprestasi.